Assalamualaikum pemirsa, teman-temanku semuanya di seluruh Nusantara. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat. Kembali bersama saya di channel Abu Servis, tentunya masih di suasana Idul Fitri. Saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman dan para subscriber semuanya. Setelah libur total ini lur, 1 bulan penuh selama bulan Ramadan, kini kita kembali beraktivitas seperti biasa. Masih di seputar perbaikan kipas angin. Kali ini kita akan memperbaiki kipas angin merek Maspion. Ini sudah kita coba colokkan ke listrik, sepertinya mati total. Tombol switch sudah kita putar ke semua level, tapi baling-baling tidak mau berputar sama sekali. Maspion ini termasuk merek bagus ya lur. Ini kelihatan sekali dari kualitas materialnya juga sangat bagus. Ini sepertinya sudah pernah dibuka ya lur. Ini kelihatan sudah tidak ada bautnya, karena menurut keterangan yang nganter tadi katanya sudah pernah dibuka sama orang, karena dikiranya cuman kabelnya saja yang putus. Ini adalah kipas masjid. Ini akan kita bongkar dulu ya lur di bagian timernya, karena ini bekas dibongkar sama orang. Takutnya nanti kabelnya sudah dipotong-potong jalurnya, nanti malah tambah pusing lagi ya lur. Lebih baik kita bongkar saja, kita cek. Tapi sepertinya masih utuh ya lur, ini kelihatan tidak ada yang dipotong-potong atau dirubah jalurnya. Ini mumpung dibuka sekalian akan kita ukur kabelnya, siapa tahu kabelnya yang putus, karena ini mati total ya lur. Ini sudah kita ukur masih nyambung, coba kita ukur yang satunya lagi. Kita ukur masih nyambung juga, berarti kabel AC, colokan AC nya masih aman ya lur. Berarti kita tutup saja ini. Di bagian timer sudah kita cek tadi, tidak ada masalah, termasuk colokan AC nya sudah kita ukur masih bagus semua. Berarti ini kemungkinannya dinamonya yang bermasalah ya lur. Ini berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, kalau kipas angin mati total itu kemungkinannya kalau ndak sambungannya putus ya kemungkinan termofuse-nya yang mati ini lur. Kita bongkar dinamonya. Ini kalau kebanyakan masyarakat awam mengira kalau kipas mati itu pasti ada kabel yang putus ya lur. Makanya seringnya kalau kipas angin mati itu mencoba untuk dibuka sendiri. Dikiranya rusaknya sepele, cuman kabelnya saja yang putus. Tapi kalau kabel di bagian luar itu sih jarang sekali putus ya lur. Yang sering putus itu sambungan di bagian dalam dinamo. Ini sudah kita lepaskan semuanya. Mudah-mudahan dinamonya belum dibongkar, karena kalau sampai dibongkar dinamonya ini biasanya tambah ruwet ya lur. Karena kalau sampai dibongkar sama orang awam yang belum pernah bongkar dinamo sama sekali, itu biasanya gulungannya banyak yang putus ya lur. Seringnya gulungannya itu luka karena berbenturan dengan as rotor. Nah ini kalau lukanya terlalu dalam dan banyak sekali gulungan yang putus kan tambah pusing ya lur. Karena saya sendiri juga sering sekali menemukan hal yang semacam itu. Makanya kalau bongkar kipas angin itu harus sangat hati-hati ya lur. Tapi kalau yang ini sepertinya belum pernah dibongkar sama sekali. Ini kelihatan dari bautnya masih keras sekali. Ini baut sudah kita lepaskan semuanya. Sekarang kita bongkar dinamonya. Kita lepaskan gulungannya supaya memudahkan kita untuk mencari kerusakannya. Nah seperti ini, kalau sudah terlepas seperti ini kan kita enak untuk mencari kerusakannya ya lur. Akan kita bongkar di bagian sambungan ini, karena di bagian sambungan ini biasanya yang menjadi sumber masalah dari semua kerusakan kipas angin ya lur. Ini akan kita potong dulu pengikat sambungannya ini. Ini bisa kita saksikan bersama-sama ya lur. Ini kalau kipas angin merek bagus, bisa dilihat dari kualitas materialnya. Ini dari barang yang sepele saja, dari isolator pembungkus sambungannya ini
kualitasnya sangat bagus sekali ini lur jika dibandingkan dengan kipas angin merek yang lainnya. Ini kalau merek yang lainnya lur, biasanya isolator pembungkusnya itu sudah berubah warna hitam, kemudian kaku sehingga kita kesulitan untuk membuka sambungannya. Tapi kalau merek Maspion ini walaupun sudah lama tapi tetap lentur sehingga mudah sekali untuk membuka sambungannya ya lur. Kita cari dulu termofuse-nya. Ini sudah kita temukan, ini termofuse-nya. Langsung saja akan kita ukur menggunakan avometer. Skala avometer pada posisi ohm kita ukur dan itu bisa kita saksikan bersama-sama. Termofuse sudah dalam keadaan mati. Kemungkinan ini karena faktor pemakaian ya lur, karena terlalu lamanya pemakaian sehingga dinamo menjadi panas yang menyebabkan termofuse mati. Kita potong termofuse-nya, ini akan kita ganti dengan termofuse yang baru. Ini adalah termofuse baru yang akan kita jadikan sebagai penggantinya. Kita pasang dulu isolatornya supaya tidak onslet ya lur. Ini adalah isolator bekas termofuse yang mati. Kita lepaskan, kemudian kita pasang ke termofuse yang baru. Kita pasang termofuse-nya, kita gulung-gulung saja kawat termofuse-nya seperti ini. Setelah ini akan kita solder, dan untuk teman-teman semua kalau nyolder kaki termofuse itu jangan lama-lama, secukupnya saja karena termofuse tidak tahan panas. Kalau terlalu lama nanti bisa mati. Sebelum menyolder pastikan solder sudah benar-benar dalam keadaan panas. Untuk mengetahuinya caranya tempelkan timah ke ujung mata solder. Kalau timah langsung meleleh berarti solder sudah benar-benar dalam keadaan panas dan siap untuk digunakan. Ini termofuse sudah selesai kita solder. Setelah ini akan kita pasang isolatornya supaya tidak terhubung dengan kaki yang satunya. Tinggal kita rapihkan dan jangan lupa sambungannya kita ikat kembali. Setelah ini akan kita pasang gulungannya, kemudian kita rapihkan. Mudah-mudahan ini cuma termofuse-nya saja yang mati ya lur. Untuk teman-teman yang ingin belajar memperbaiki kipas angin, bahwa memperbaiki kipas angin sangat mudah sekali. Yang Anda butuhkan cuma ketelitian dan kesabaran. Karena kipas angin ini kan kawat gulungannya ini sangat lembut sekali ya lur. Jadi harus sangat hati-hati pada saat membuka gulungannya ini. Ini dinamo kipas angin sudah kita pasang semuanya. Sekarang as dinamo akan kita pasang isolasi dulu supaya nanti bisa kelihatan muter atau tidaknya ya lur. Dan itu bisa kita saksikan bersama-sama setelah pergantian termofuse. Dinamo kipas angin sudah bisa berputar lagi. Dan saya kira cukup sekian video kita kali ini. Mudah-mudahan tayangan pada video kali ini bermanfaat, terutama untuk teman-teman yang ingin belajar memperbaiki kipas angin. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.